tidak akan pernah habis untuk menyanyikan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kami sungguh sadar Tuhan betapa Engkau Allah yang hidup, Allah yang menuntun jalan kami, dan Allah yang memberikan terang di dalam jiwa kami, sehingga kami dapat melihat dengan jelas apa sesungguhnya yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Meskipun pada saat kami melakukannya, seringkali kami melihat hal yang lain, melihat hal yang bukan Tuhan kehendaki. Namun dengan kebaikan Tuhan, Kau mengembalikan kami untuk melihat kembali kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kalau di semester yang baru ini kami dapat memulai dengan sebuah ibadah yang kami persembahkan kepada Tuhan, sebagaimana kami juga mempersembahkan hati dan diri kami kepada Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan terus berbicara di dalam hati kami, melalui pujian yang telah kami naikkan bersama, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Kiranya benih firman Tuhan ini dapat sungguh-sungguh tertabur di tanah hati yang terbaik, sehingga bertumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat, dan itu tercermin, terlihat dalam kehidupan kami setiap hari. Pakailah hamba-Mu ya Allah Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, supaya dengan kekuatan dan kuasa serta urapan dari Tuhan, firman Tuhan ini akan mengalir dari lidah dan bibir hamba-Mu ini untuk dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat sore, shalom semua saudara. Ya, puji Tuhan ya, senang sekali ruangan ini dipenuhi lagi dengan mahasiswa. Saya yakin juga ada yang mengikuti lewat Zoom, jadi saya juga menyampaikan shalom dan selamat sore kepada saudara-saudara meskipun tidak hadir secara fisik di dalam ruang chapel ini, tetapi saya yakin hati kita menyatu ya secara keseluruhan di dalam proses pembukaan semester di sepanjang hari ini. Saudara, saya merenungkan satu bagian firman Tuhan yang pada akhirnya saya munculkan sebagai tema dalam pembukaan semester di kebaktian sore hari ini, yaitu tentang mencintai firman Tuhan. Oh, how I love your word. Ini kata-kata ini nih penuh dengan emosional gitu. Kalau saudara bisa membayangkan bagaimana mengatakan oh I love, how I love your word, itu sesuatu yang begitu menggugah hati gitu. Sesuatu yang harusnya dirasakan dengan rasa yang begitu kuat terhadap kecintaan akan firman Tuhan itu. Nah, saya akan mendasarkan pembacaan Alkitabnya dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian, silakan saudara-saudara menyimaknya. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa bagi seorang yang sekolah teologi,
Sumber pertama dan utama yang harus dimiliki, diyakini, dipahami, dijunjung tinggi, dicintai adalah Alkitab. Tentu kita bicara tentang kita harus mengasihi Tuhan, Allah kita dan seterusnya, kita paham secara teologis tentang hal itu. Tetapi kalau bicara tentang sumber pertama dan utama yang harus diyakini, dipahami, dijunjung tinggi, dicintai, saya dapat mengatakan itu adalah Alkitab. Nah, ironinya saudara-saudara, banyak orang yang sekolah teologi malah tidak membaca Alkitab. Yang lebih banyak dibaca itu justru sumber-sumber lainnya dengan alasan yaitu merupakan tuntutan studi, sehingga membuat dia harus memprioritaskan bacaan-bacaan lain selain Alkitab itu. Misalnya saja buku-buku teologi, buku-buku tafsir, filsafat, Christian education dan sebagainya gitu. Banyak sekali buku-buku yang menjadi kewajiban bagi kita untuk membacanya sebagai penunjang utama bagi seorang yang belajar teologi. Tetapi saudara-saudara, memprioritaskan pembacaan selain Alkitab itu lebih daripada pembacaan Alkitab, itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Khususnya bagi Anda yang bersekolah teologi seperti ini gitu ya. Dan lebih parah lagi ketika membaca Alkitab di dalam saat teduh pun itu seperti menjadi beban yang berat. Sehingga membuat peraturan asrama, misalnya bagi yang tinggal di asrama ini ya, bangun pagi untuk bersaat teduh itu merupakan peraturan yang paling banyak dilanggar mungkin sepanjang sekolah. Belakangan saya cukup sering ya mendengar beberapa mahasiswa di asrama saat teduhnya sudah tidak lagi beraturan, tidak berdoa sungguh-sungguh, tidak baca Alkitab sungguh-sungguh. Yang membuat saya akhirnya bertanya, ya untuk apa ya saudara ada di sini? Untuk apa sebenarnya sekolah teologi? Untuk apa dan mengapa mau jadi hamba Tuhan kalau membaca Alkitab saja itu sesuatu yang dirasakan begitu berat dan enggan untuk dilakukan. Itu kan gak masuk akal saudara. Kalau sekolah teologi sumber pertamanya dan sumber utamanya itu adalah Alkitab dan itu sama sekali tidak mau disentuh dengan baik, bagaimana mungkin bisa menghayatinya? Informasi yang ada di dalamnya, berita yang ada di dalamnya saja tidak kita ketahui dengan baik. Bahkan ada mahasiswa yang tingkat 3, tingkat 4, Paulus berasal dari mana saja dia nggak tahu. Saudara, dalam hal ini itu membuat kami ini ya, para dosen itu bisa sangat bergumul sekali ketika menghadapi mahasiswa yang tidak punya kemampuan Alkitab yang baik. Itu kalau bicara soal informasi ya, kalau informasinya saja tidak dikuasai, informasinya saja tidak diketahui, bacaan Alkitabnya saja sangat minim, bagaimana menuntut penghayatannya? Bagaimana menuntut perenungannya? Bagaimana menuntut refleksinya, saudara-saudara? Apa yang direfleksikan orang nggak tahu apa-apa. Apa yang direnungkan orang informasinya juga tidak paham. Ini ada di ayat mana, kitab ini ada di mana, semuanya tidak kita sangat kuasai dengan baik. Pantaskah itu disebut sebagai mahasiswa teologi? Atau lebih esensial lagi saya bertanya, pantaskah itu disebut sebagai seorang hamba Tuhan? Saudara, saya mengawali ini menjadi sebuah perenungan bagi kita sebelum kita masuk kepada apa yang akan kita lihat nanti di dalam tulisan Mazmur ini. Untuk membuat kita dari awal khotbah ini disampaikan memiliki awareness tertentu dan memiliki refleksinya sendiri dan berkaca dari apa yang kita akan dengarkan pada sore hari ini terkait interaksimu dengan Alkitab itu, dengan firman Tuhan itu. Pak Andreas itu berkali-kali di dalam rapat dosen, aduh buatlah tes Alkitab ya setiap tahun ya, untuk ngecek apakah mahasiswa itu baca Alkitab atau tidak. Lalu di dalam kurikulum Bu Asih juga mengupayakan pada waktu itu supaya di semester pertama dan kedua itu wajib baca Alkitab dalam kuliah pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru. Sampai sedemikian rupa seolah-olah membaca Alkitab ini sebagai sesuatu yang begitu berat dilakukan. Ini kan ironi ya saudara, coba pikir ya, ini sekolah teologi apa sekolah apa? Kalau membaca Alkitab saja itu bukan lagi sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang dirindukan, bukan sesuatu yang diinginkan, bukan sesuatu yang mendorong kita untuk terus-menerus ingin melakukannya. So why you are here?
Kenapa saudara ada di sini gitu kan? Kenapa mau sekolah teologi? Saudara, rasa enggan terhadap kitab suci yang banyak dirasakan orang Kristen pada hari ini, bahkan mungkin kita yang sedang belajar teologi ini ya, rasa enggan itu ada, menjadi begitu kontras sekali ketika dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh pemazmur tentang firman atau Taurat Tuhan. Begitu dalam kerinduannya akan firman Tuhan itu sampai-sampai pemazmur ini merasa perlu menuangkan pengalaman dan perasaannya tentang interaksinya dengan kitab suci itu dalam salah satu pasal di dalam tulisan Mazmurnya ini. Mazmur 119 ini dikenal sebagai Mazmur terpanjang dari seluruh tulisan Mazmur yang seluruhnya didedikasikan untuk membahas tentang betapa bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ada 176 ayat dengan pembagian berdasarkan alfabet bahasa Ibrani, dan itu berarti terbagi di dalam 22 bagian. Misalnya saja ayat 1 sampai 8 itu adalah bagian pertama dalam kelompok huruf alef. Ayat 9 sampai 16 adalah bagian kedua dalam kelompok huruf bet, dan seterusnya sampai huruf yang terakhir dalam bahasa Ibrani. Dan di sepanjang tulisan ini sangat jelas sekali terlihat betapa pemazmur berkali-kali mengatakan begitu dalam cintanya akan firman Tuhan itu atau Taurat Tuhan, atau yang secara bergantian dia sebut sebagai hukum Tuhan, perintah Tuhan, peringatan Tuhan, ketetapan Tuhan. Dan itu dikatakan berkali-kali secara bergantian di sepanjang Mazmur ini. Terlihat sekali bahwa pemazmur tampak begitu emosional, menceritakan kedalaman perasaannya terkait kecintaannya kepada Taurat Tuhan itu, kepada hukum Tuhan itu, dan kepada perintah Tuhan itu. Dan hal ini saudara terlihat secara konsisten. Pemazmur menggunakan kata-kata seperti berbahagialah orang yang memegang perintah-perintah Tuhan. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Betapa ku cintai Tauratmu. Dan masih banyak lagi hal-hal senada atau kata-kata senada yang mengekspresikan kedalaman perasaan cintanya kepada firman Tuhan itu. Saudara, saya tidak tahu ya berapa banyak dari kita bisa merasakan kedalaman cinta yang begitu emosional ya terhadap kerinduan akan firman Tuhan yang semacam ini. Jangan-jangan bagi anak-anak teologi, bagi mahasiswa teologi ya, Alkitab ini sudah bukan lagi sesuatu yang menggetarkan hati. Ini seperti sesuatu yang bisa dibedah secara saintifik, dan itu adalah kerjaannya kita. Dan kemudian kita melahirkan pemikiran-pemikiran normatif terkait dengan ajaran-ajaran teologi yang bisa dikembangkan. Dan itu memang tugasnya sekolah teologi. Tetapi apa iya track kita itu hanya seperti itu gitu loh. Memperlakukan kitab suci dengan cara demikian. Hanya sebagai satu bagian unsur saintifik yang bisa dikembangkan. Atau kita melihat Alkitab ini adalah sesuatu yang sangat kita perlukan dan bahkan mengubah diri kita, mentransformasi hidup kita, mengubah jiwa kita, menyegarkan pikiran kita, sehingga membuat kita memiliki hidup yang lebih jernih, memiliki hidup yang lebih bijaksana, memiliki hidup yang betul-betul sesuai dengan kebenaran kitab suci itu. Saudara, mungkin kita berpikir ya pada saat pemazmur ini mengungkapkan perasaan yang begitu indah, nampak seperti ada romantisismnya gitu, ada sesuatu yang kayak ada hubungan yang sangat begitu romantik antara dia dengan Tuhan melalui firman-Nya ini. Sangat indah, sangat gamblang sekali diungkapkan secara puitis di dalam baris-baris kata yang dituliskannya. Saudara, ini dia katakan tidak berarti dalam kondisi yang sangat baik juga. Bukan dalam kondisi yang hidupnya sangat diberkati atau sedang merasa dicintai oleh Tuhan atau seperti itu ya, sesuatu yang bersifat romantik seperti itu. Saya rasa tidak demikian maksudnya. Karena jika saudara melihat bagaimana latar belakang Mazmur ini ditulis, maka sesungguhnya ungkapan perasaan pemazmur yang begitu dalam mencintai firman ini
bukan dari pengalaman hidup yang sangat indah dan penuh berkat sebenarnya. Tetapi sebaliknya berangkat dari pengalaman hidup dan masa-masa hidup yang dia jalani, dan bahkan sampai saat dia menuliskan bagian ini, begitu kelam, begitu pahit, dan begitu menakutkan. Saudara, kalau belajar genre Mazmur, maka ditemukan bahwa Mazmur 119 ini disebut sebagai Mazmur pengajaran. Karena isinya berupa banyak sekali nasihat dan peringatan. Uniknya, Mazmur pengajaran ini ditulis dengan nada ratapan. Tidak termasuk dalam kategori Mazmur ratapan, karena ini adalah Mazmur pengajaran. Tapi moodnya adalah ratapan, nadanya adalah ratapan. Mengingat hidup pemazmur yang begitu berat, penuh dengan tantangan dan pergumulan, sehingga dia memohon kepada Tuhan untuk mempertimbangkan jalan keluar dan memberikan kelegaan kepadanya, dan itu berkelindan dengan pengajaran tentang Taurat Tuhan. Menarik sebenarnya Mazmur ini ya, kalau dipelajari baik-baik. Nah, di Mazmur 119 ini kita bisa melihat dengan sangat jelas seberat apa pemazmur menggambarkan kehidupannya. Dia katakan itu dengan gamblang. Dia menyebutkan bahwa hidupnya dikelilingi oleh musuh-musuh yang kejam, yang kemudian disebutnya sebagai orang-orang yang kurang ajar mencemooh dia. Mereka menodainya dengan dusta. Mereka menantikan kematiannya dan menginginkan kebinasaannya. Mereka menjerat dan memerasnya. Mereka mengejar dengan maksud jahat dan seterusnya. Itu ada di sepanjang tulisan 119 dalam Mazmur ini. Pendeknya, saudara-saudara, pemazmur mengatakan bahwa hidupnya dikelilingi oleh orang-orang jahat yang berupaya untuk menghancurkan dan membinasakan dia. Dan dia hidup di dalam rasa pahit yang teramat sangat, gelap yang teramat sangat, sampai dia tidak tahu bagaimana keluar dari semua itu. Saudara, pemazmur dalam hal ini terlihat bagaimana dia berseru menantikan Tuhan dan meyakini akan apa sebenarnya yang dia yakini tentang Taurat Tuhan itu. Maka ketika dia berseru kepada Tuhan dengan mengatakan, jiwaku menangis karena duka hati, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Pagi-pagi buta mataku, aku bangun dan berteriak minta tolong. Air mataku berlinang seperti aliran air. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Aku sesat seperti domba yang hilang. Saudara, adakah penderitaan atau kesesakan yang begitu masif menjerat seseorang sampai kayak gak bisa keluar gitu? Kayak gak tahu harus bagaimana. Seperti tidak bisa sembuh. Seperti terlalu hancur. Itulah keadaannya. Dan nampaknya semua kosakata kesengsaraan dan kepedihan hatinya itu dituangkan dalam batas maksimal di dalam tulisan Mazmur ini, saudara-saudara. Tetapi justru di masa yang sangat berat dalam pergumulan itu ya, dalam pergumulan hidupnya, dia menemukan Tuhan melalui Taurat Tuhan. Dia menemukan Tuhan melalui perenungannya siang dan malam akan firman Tuhan itu. Itu sebenarnya letak keindahan hidup di dalam Tuhan. Saudara, Anda mencari kemanapun kelegaan jiwamu, kesegaran hidupmu, kejernihan pikiranmu, kamu cari kemana? Sekolah ini dibuat sebagai taman yang begitu indah pun tidak akan menolong. Komunitas ini dibuat sesehat apapun, bahkan kadang-kala bisa tidak menolong. Karena begitu beratnya respon seseorang sebenarnya terhadap kegelapan hatinya sendiri. Bukankah itu dirasakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan? Bagi kakak-kakak nih yang sudah bertahun-tahun ada di tempat ini, sehari-hari menjalani kehidupan. Begitu sulit gitu untuk memberikan respon yang sangat positif dan cepat secara positif gitu. Karena gelapnya hatimu. Karena kerasnya dirimu gitu kan. Nah, sama sebenarnya. Keketatan hidup yang dirasakan oleh pemazmur ini, saudara, yang
umumnya diresponi dengan orang menjauh dari Tuhan. Karena bergulung-gulung dengan kesedihan dan kesusahan, kecemasan dan kekhawatirannya sendiri. Pemazmur ini memberikan respon yang berbanding terbalik dari orang pada umumnya. Justru dia memegang kekuatan itu lewat firman Tuhan yang dia renungkan siang dan malam sepanjang hari dan tidak berhenti. Justru di masa yang sangat berat dalam pergumulan hidup itulah dia menemukan Tuhannya. Jadi semakin berat penderitaannya, semakin dalam dia mencintai peringatan dan hukum-hukum Tuhan itu. Nah itulah sebabnya di dalam sepanjang teks ini ya, ini kan dalam kelompok yang kita baca itu kelompok mem tuh saudara, berarti sudah di pertengahan perjalanan tulisan Mazmur ini. Pemazmur ini kemudian memulai dengan kalimat, "Oh how I love your word." Betapa ku cintai Tauratmu itu. Saudara, seorang penafsir mengatakan begini bahwa kalimat "Oh how I love your law" ya, di dalam kalimat ini dikatakan oleh pemazmur bukan pada saat dia sudah mengalami kelepasan. Bukan pada saat dia sudah mengalami pembebasan atas penderitaan dan kepahitan hidup yang menderanya. Tetapi dia mengatakan hal ini tepat di saat dia mengalami kesusahan yang sangat hebat itu. Sebab kalimat ini ditulis dengan mode present tense, artinya rasa cinta terhadap firman itu hadir bersamaan dengan berlangsungnya penderitaan kehidupannya, saudara-saudara, in the present time. Nah, dengan kata lain, kecintaannya kepada firman Tuhan ini membuatnya bahkan tidak sanggup mempertanyakan Tuhan atas dirinya yang menderita. Saya ulangi sekali lagi ya. Bahwa kecintaannya kepada firman, kepada hukum itu membuatnya bahkan tidak sanggup mempertanyakan Tuhan atas dirinya yang menderita. Yang dia tahu, yang ada di pikirannya, bahwa dia mencintai Tuhan dan Tuhan mencintainya. Bahwa dia mengharapkan kebaikan Tuhan dan Tuhan memberikan kemurahannya. Bahwa dia mengharapkan Tuhan dan Tuhan memberikan janjinya. Hanya itu yang dia tahu. Maka penderitaannya ini bukan lagi menjadi sebuah pertanyaan kepada Tuhan, kenapa aku menderita? Tetapi baginya yang keluar justru nyanyian pengajaran tentang bagaimana mencintai Taurat Tuhan itu sebagai satu kekuatan yang begitu besar membuat dia bisa terus berjalan dalam hidup yang penuh dengan pergumulan ini. Saudara, tidakkah kita bertanya ya, mengapa begitu kuatnya pemazmur ini berpegang pada firman Tuhan dan tidak ingin melepaskannya? Atau tidakkah kita bertanya bagaimana ya orang bisa merasa begitu rindu gitu, begitu dalam cintanya, begitu emosional bahkan ekspresinya terhadap firman Tuhan itu, tidak kaku seperti kita lah gitu ya. Tetapi dia begitu lentur, begitu dalam. Saudara, setidaknya ya di dalam bagian part yang kita baca ini sungguh-sungguh menarik untuk diungkapkan. Paling tidak kita lihat ya ada beberapa alasan yang diungkapkan. Yang pertama kita bisa perhatikan di ayat 98 itu, karena firman Tuhan membuat dia lebih bijaksana dibandingkan musuh-musuh. Itu hal yang pertama yang dia katakan, saudara-saudara, baginya. Firman Tuhan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Saudara, pemazmur ini layer musuhnya itu banyak. Dari layer keluarga, anaknya sendiri yang memberontak kepada dia dan mengejar-ngejar dia untuk membunuhnya, sampai kepada orang yang sangat dia percaya, sampai kepada bangsa lain atau bangsanya sendiri dan bangsa lain. Jadi layer musuhnya itu banyak. Dan dia tahu semua musuhnya itu tangguh. Dan dia tahu semua musuhnya menginginkan kematiannya. Dan dia tahu bahwa semua musuhnya itu memiliki daya hancur yang luar biasa terhadap dirinya. Saudara, tapi kemudian dia menemukan bahwa di dalam perenungannya akan Taurat Tuhan itu, dia merasa Tuhan membuatnya menjadi lebih berhikmat dari musuh di segala layer itu. Dan dia tahu persis bahwa hikmat yang semacam ini tidak akan mungkin dia miliki. Bagaimana dia bisa menghadapi satu persatu musuhnya itu dengan tegar.
Bagaimana dia bisa terus berjalan di tengah orang-orang yang membenci dia. Bagaimana dia bisa terus berjuang. Bagaimana dia bisa terus memimpin bangsa ini. Di tengah keadaan yang begitu luar biasa berat bagi dirinya. Tapi dia katakan, firman Tuhan ini memberikan kepadaku hikmat. Memberikan kepadaku kebijaksanaan. Lebih daripada musuh-musuhku. Itu yang pertama yang dia sebutkan tuh saudara. Karena itu begitu dekat dengan dirinya. Yang kedua, dikatakan bahwa firman Tuhan itu memberinya pengetahuan lebih dari yang diragukan para guru. Perhatikan ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Saudara, begitu kita mendengar kata guru, maka langsung dalam pikiran kita berasumsi bahwa guru adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan, seseorang yang berwawasan luas, seseorang yang bisa diandalkan karena keilmuannya dan sebagainya. Seperti saudara-saudara melihat dosenmu lah. Ada yang sampai terkagum-kagum lihat Pak Arman, ada yang terkagum-kagum dengan Pak Surif gitu ya. Saking mungkin mereka memiliki ilmu yang luar biasa. Nah saudara, pengertian tentang guru sebagai kelompok hikmat gitu ya, kelompok orang-orang yang berhikmat itu adalah hal yang sangat wajar dan umum gitu dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saya ingat ya, ketika saya studi doktoral itu saya mendapat pembimbing seorang profesor yang sangat ahli di bidang sejarah gereja, khususnya Ancient Christianity. Waduh, saya merasa beruntung sekali gitu waktu studi itu dan mendapatkan dia sebagai pembimbing saya. Waktu itu dia juga baru datang di Hong Kong di tahun yang sama dengan saya. Di bulan yang bahkan saya datang duluan, dia di Agustus, saya Juli sudah datang ke Hong Kong waktu itu. Langsung saya minta dia sebagai pembimbing saya. Karena dia waktu itu ada satu session dia bicara di dalam masa orientasi itu dan saya pikir orang ini pasti orang hebat nih gitu. Jadi saya mengajukan permohonan untuk dibimbing olehnya dan betul. Ternyata memang dia orang yang hebat sekali gitu. Sampai saya menekuni dia ya. Saking saya kagum dengan bagaimana dia mengajar. Bagaimana dia membimbing misalnya gitu ya. Saya ikuti kelas dia itu audit beberapa kelas sejarah gereja itu. Karena saya ingin belajar bagaimana mengajar sejarah gereja yang baik gitu. Meskipun saya sendiri repot sebenarnya dengan urusan disertasi. Tapi saya meluangkan waktu setiap semester mengikuti kelas dia gitu. Dan ya happy juga saya duduk di sana dan berinteraksi dengannya di kelas. Sampai saya berpikir gini, apa ya bisa ya saya seperti orang ini gitu, kemampuannya pada satu saat nanti gitu kan. Karena begitu hebatnya. Saudara, umumnya kita melihat guru seperti itu gitu. Karena dia pasti sudah bertahun-tahun lebih jalan duluan daripada kita gitu kan, dan pasti keilmuannya juga sudah sangat mumpuni sekali. Nah, saya jadi berpikir ya, ketika pemazmur ini mengatakan dan membandingkan antara apa yang dia dapat dari perenungan firman itu melampaui dari yang ia dapat dari para pengajarnya, dari para gurunya. Berarti firman Tuhan itu memiliki satu level yang sebenarnya tidak dapat dijangkau oleh kita di dalam hal hikmat itu gitu. Pengajaran itu. Melampaui semua guru yang paling hebat sekalipun yang ada di dunia ini. Karena Allah sendiri yang mengajari kita melalui firman-Nya itu. Dia mengajari kita tentang jalan keselamatan, dia mengajari kita tentang hidup, dia mengajari kita bagaimana bertumbuh, dia mengajari kita bagaimana menghadapi godaan dan seterusnya. And God gives us understanding in His word that no teacher can. Tidak ada satu guru pun yang bisa mengajarmu melampaui apa yang tertulis dari firman Tuhan. Jadi rugi kan? Kalau datang ke STTAA bertahun-tahun hanya dengar dari guru-gurumu saja yang sebenarnya terbatas ini. Gitu. Tapi kamu kehilangan pengajaran yang sangat esensial oleh karena kamu meninggalkan dan tidak merasa suka membaca kitab suci. 3. Firman Tuhan memberinya pengertian lebih dari orang-orang tua. Kalau tadi awal yang pertama musuh-musuh, lebih dari musuh-musuh, lebih dari guru-guru. Lebih dari orang-orang tua bahkan. Dituliskan di ayat yang ke-100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Saya pikir ya penulis Mazmur ini sangat strategik sekali memilih kata. Musuh
guru, pengajar, orang tua, saudara-saudara. Ini nih bagian-bagian yang akan dikelilingi oleh pemikiran yang sifatnya hikmat gitu. Sesuatu yang berhadapan dengan apa yang kita pahami sebagai wisdom gitu. Menghadapi musuh itu kan perlu wisdom ya. Orang tua juga sebenarnya gambaran wisdom sebenarnya. Nah, pada saat itu pemazmur hidup dalam budaya orang Ibrani yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi orang-orang yang lebih tua, bukan? Jadi adakah yang lebih tinggi dari orang tua untuk dihormati dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu? Budaya pada waktu itu mengatakan tidak ada. Bagi orang Yahudi, orang tua adalah pusat hikmat. Karena lamanya mereka hidup menunjukkan banyaknya pengalaman dan terjadinya hikmat dalam kehidupan. Nah, orang tua di zaman itu adalah lambang kehormatan dan hikmat, saudara-saudara. Jadi pemazmur tidak membantah pemahaman ini, tetapi dia hanya mengatakan bahwa firman Tuhan itu mampu memberikan kepada kita hikmat yang orang tua manapun tidak dapat memberikannya. Kalau misalnya dia bisa menguraikan sedemikian rupa gitu ya. Jadi kita ngerti kenapa dia sampai bisa mengatakan, oh how I love your word, your law. Kita bisa tahu betapa hidupnya tidak mungkin bisa lepas dari firman Tuhan itu, dari ketetapan Tuhan itu. Dengan ketiga alasan tersebut bahwa firman Tuhan lebih hebat daripada musuh, lebih hebat daripada guru, lebih hebat dari para orang tua. Maka tidak salah jika pemazmur mengakui bahwa firman Tuhan itu berkekuatan untuk membuatnya lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih berpengertian. Kadang saya berpikir ya, kenapa susah ya pembentukan mahasiswa ini, beberapa di antaranya. Begitu sulitnya dibentuk gitu. Begitu sulitnya dia, begitu banyaknya gitu pemberontakan di dalam dirinya. Saya rasa itu nggak bisa diselesaikan loh kalau misalnya yang bersangkutan ini tidak benar-benar memiliki hati dan ketundukan terhadap firman Tuhan. Saya yakin. Mau dikonseling kayak apapun, mau dibimbing seperti apapun, siapa yang bisa melunakkannya? Guru? Gak bisa. Orang tua? Juga tidak. Musuh? Apalagi saudara. Hanya ketika hatimu berhadapan dengan firman Tuhan, disitulah terjadi kelenturan yang luar biasa untuk bisa dibentuk sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Jadi teruslah hidup, gak usah baca firman Tuhan, malas saat teduh, sembarangan, susah untuk diajar mencintai firman. Paling saya hanya berpikir, sayang sekali kamu ada di sini bertahun-tahun, tapi tidak ada yang berubah dalam hidupmu. Saudara, saya berharap firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu bagian penting yang pada akhirnya pemazmur ini mengatakan bahwa kenapa aku mencintai firman Tuhan itu. Di ayat 103 itu dia bicara tentang manisnya janji Tuhan yang menetes bagaikan madu di mulutnya. Ada satu penafsir mengatakan this is such as a spiritual pleasure katanya. Orang yang mencintai firman Tuhan, pada dirinya itu akan mengalami spiritual pleasure, kenikmatan rohani, kenikmatan surgawi yang tiada tanding, bagaikan tetesan madu yang menetes di mulutnya dan membuat manis seluruh jalan hidup yang dia lalui itu meskipun terasa berat. Saudara, saya harap bagian ini menjadi perenungan kita bersama mengawali semester yang baru ini. Saya jadi ingat satu yang dikatakan oleh seorang profesor Belanda bernama Shekel Gredanus, seorang perjanjian baru, ahli perjanjian baru. Dia katakan gini, apart from the word, I am nothing and can do nothing and know nothing. Jadi di luar firman itu aku bukan apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Saya harap kekuatan dari firman itu akan terus berada bersamamu
Dan perenunganmu akan firman Tuhan akan membuatmu lebih lentur untuk bisa dibentuk sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas teguran firman Tuhan pada setiap kami, siapapun dia. Buat kami para dosen, staf, mahasiswa yang selama ini melihat Alkitab ini, firman Tuhan yang kau wahyukan dan kau berikan kepada kami sebagai bagian dari sumber belajar saja. Namun tidak sungguh-sungguh kami cintai di dalam hati, tidak sungguh-sungguh kami rindukan di dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan membuat kami menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang secara bertanggung jawab memberikan pemahaman teologi kami berdasarkan Alkitab sebagai firman Allah yang tidak dapat lekang oleh waktu dan zaman. Terima kasih Tuhan untuk mengembalikan kami kepada posisi ini. Dan kami berdoa kiranya dari STT Amanat Agung ini akan lahir hamba-hamba Tuhan, profesional-profesional Kristen yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan lebih dari apapun dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.